Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran tematik yang selanjutnya, masih pada tema 1 ya, memasuki subtema 2 pembelajaran kedua. Jadi di sini pembelajaran kedua, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku. Masih di kelas 6. Perhatikan di sini. Jadi di sini ini saya tampilkan hal-hal yang akan seharusnya kita pelajari pada bagian ini ya. Pada bagian ini. Nah, ini. Jadi nanti kita harus mendiskusikan masalah terkaitnya adalah tentang sila keempat. Ini kalian setelah menyelesaikan pembelajaran ini harus mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, mampu membuat contoh model patung kalau kemarin dengan tanah, kalau sekarang itu dengan kayu ya, nanti kayu. Nanti contoh-contohnya saya tampilkan. Menyelesaikan soal distributif ini terkait dengan matematika. Lah, di sini masalah-masalah yang diperinci lagi ya, sila keempat, teknik membuat patung, distributif. Jadi nanti ini 3 masalah yang akan dibahas pada pembelajaran 2. Pokoknya itu ya, pokok intinya. Kita akan saksikan yang sebelah sini. Kita akan baca. Ada segambar seorang anak perempuan memegang ayam ya. Jadi kita baca, ayam adalah unggas ya. Di sini kata garis miring unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Unggas itu jenis hewan, jenis burung yang dipelihara ya. Jenis unggas. Unggas seperti apa? Ayam, bebek itu unggas ya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan kebutuhan daging ya. Pernah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, ini ditanya, tidak perlu dijawab tapi jawab dalam hati saja. Selanjutnya di sini pertanyaan ini diulang. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Nah, ini diulang. Silakan jawab dalam hati, tidak perlu ditulis di buku. Apakah yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Nah, ini juga dijawab dalam hati. Kita lihat di sini, pahami lagi 5 sila Pancasila berikut. Jadi 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nanti dibaca, kita pahami lagi. Kemarin yang sudah disebutkan dan kita analisis nilainya adalah sila ke-1, sila kedua, sila ketiga ya, masih ingat ya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai tentang persatuan. Lah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah sila yang keempat. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Pada halaman selanjutnya. Di sini perhatikan baik-baik. Di sini yang atas. Kamu akan belajar penerapan sila keempat. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, ini Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat Penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayam. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Jadi di sini Santi punya peternakan ayam, ya ayahnya, dan ternyata penduduk setempat dan penduduk sekitar mengeluhkan bahwa peternakan tersebut kotor atau bau ya. Ya jelas ya, peternakan ayam ya kan ada kotoran ayamnya. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Jadi dia petelur, bukan ayam pedaging ya. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apa yang terjadi? Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat. Nah, jadi di situ terkait penerapan sila keempat. Perhatikan sebentar. Ini
Adapun perwujudan sila keempat dalam Pancasila adalah musyawarah. Jadi nanti di sini musyawarah ya, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanaan hasil musyawarah. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini yang digaris-garis merah. Nilai musyawarah, mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, menghormati hak orang lain dalam musyawarah ya di situ. Kemudian punya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Jadi, apakah di sini diisi? Ya, diisi. Di sini diisi. Diisi ya, diisi. Di sini dijawab, silakan dijawab. Pendapat kalian terkait dengan sikap santi yang berhubungan dengan sila keempat. Kandungan sila keempat mana saja? Ini ya. Yang ini ya. Nanti kalian silakan baca lagi, ulang lagi bagaimana hubungannya, bagaimana cara santi untuk mempertahankan peternakan keluarganya ya. Cara santi untuk mempertahankan peternakan keluarganya. Ini nanti ada hubungannya dan ini. Silakan ini dibaca lagi yang di kotak ini ya. Apa pendapatmu tentang sikap santi? Lah nanti silakan ditulis pendapatnya di sini. Baik atau buruk atau bagaimana itu kamu tulis pendapatnya mengenai santi. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Sikap penduduk sikap yang mana? Sikap penduduk yang membicarakan apa ya? Yang membicarakan di sini. Sikap penduduknya di sini lihat. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam santi. Jadi ini sikap penduduk ini. Mengeluhkan keberadaan peternakan ayam. Jadi nanti pendapatmu tentang sikap penduduk yang mengeluhkan keberadaan peternakan ayam dan mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya santi. Itu pendapatmu bagaimana tentang sikap itu? Tadi sikap santi bagaimana? Tentang sikap santi yang bagaimana maksudnya adalah ini ya, sikap santi akan membela agar peternakannya tetap beroperasi. Nanti pendapatmu tentang sikap ini bagaimana ya? Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Kalau belum jelas silakan diulangi lagi videonya. Kita lanjutkan. Ini masih berbicara apa yang sebaiknya santi lakukan untuk menghadapi masalah. Nah, ini nanti ini juga masalahnya apa tadi? Masalahnya banyak penduduk yang mengeluhkan baunya peternakan ayam santi. Itu masalahnya itu. Lah apa yang harus santi lakukan? Sesuaikan dengan kalimat yang tadi ada di sini ya, tadi ada di sini, yang saya kotaki begini tadi itu. Sesuaikan dengan kalimat-kalimat yang ada di situ. Tindakannya juga harap sama ya nanti ya. Tindakannya silakan nanti diisi itu juga. Apa yang sebaiknya dilakukan penduduk terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, ini nanti juga silakan kalian jawab. Selanjutnya kita akan, ini tugas ya. Tugas. Tadi sama yang nomor 1, 2 itu tugas ini. Sama. Tugas. Penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya perbesar. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan yang akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Pertama, yaitu tidak memaksakan kepentingan. Bagaimana maksudnya? Begini. Misalnya, kita contohkan ya. Kita hapus dulu ini contoh. Contoh kelas
Nah, kelas kan ada piket ya, piket. Nah, piket itu kita musyawarahkan, musyawarah kurang W ya, musyawarah. Tulis lagi. Saya pisah-pisah. Musyawarah. Nah, musyawarah piket kelas ini nanti kan tidak boleh memaksakan kepentingan. Misalnya tidak boleh memaksakan kepentingan bagaimana? Baik, kita beri contoh. Kita akan beri contoh. Misalnya kamu piket dengan misalnya Udin. Udin itu kawan dekatnya Andi. Nah, kawan dekatnya Andi. Pokoknya kalau Andi piket, Udin, Andin, Adin. Nah, Udin apa Adin ini? Udin saja ya, Udin saja. Udin pokoknya tidak mau kalau tidak dengan Andi. Nah, pokoknya Andi harus sama saya. Nah, itu namanya memaksakan ya. Memaksakan kehendak. Padahal Udin dengan Andi itu kan ibaratnya jarak nomor absennya jauh. Misalnya Andi itu nomor 1, Udin nomor 12. Misalnya nomor 24. Nah, itu. Biasanya pembagian absen kan berdasarkan nomor pembagian piket berdasarkan nomor absen. Lah, Udin ini memaksa harus sama Andi. Ya, ini dalam musyawarah tidak boleh ada pemaksakan keinginan. Misalnya lagi dalam pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Nah, ketua kelas. Lah, misalnya Udin memaksa. Pokoknya kalau ketua kelasnya bukan Andi, saya tidak mau. Lah, itu namanya pemaksaan keinginan. Dalam musyawarah tidak boleh seperti itu. Dimusyawarahkan, dibicarakan bersama siapa yang cocok begitu ya. Bermusyawarah. Lah, ini bermusyawarah artinya rembugan, berembuk bersama untuk merembuk yang terbaik. Misalnya pembangunan jembatan, Pembangunan jembatan dibangun oleh misalnya desa, dikerjakan oleh 5 RT, misalnya RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Kemudian RT ini berembuk ketua RT-nya. Salah satu RT mengatakan bahwa pokoknya kalau RT 5 harus giliran pertama. Lah, harus giliran pertama. Kata harus dalam musyawarah itu tidak boleh. Karena kata harus itu merupakan bentuk pemaksaan terhadap keinginan. Jadi kata harus tidak boleh dalam musyawarah ya. Jadinya ketika berembuk mengusulkan sesuatu itu tidak boleh mengatakan kata harus. Tapi kata apa sebaiknya dalam musyawarah? Ya kata sebaiknya. Ini untuk usul. Kata sebaiknya. Sebaiknya RT 5 itu giliran ke-1 gitu misalnya. Atau sebaiknya RT 1 giliran ke-1. Nah, misalnya ada tarikan uang untuk pembangunan jembatan ini. Jembatan mau menarik uang. Nanti setiap RT 1, RT 2, RT 3, RT 1 misalnya usul 50.000, RT 2 60.000, RT 3 70.000, RT 4 80.000, RT 5 90.000. Ini usul-usulnya misalnya. RT 1 memaksa, kalau tidak 50.000 tidak mau. Nah, maka ini tidak boleh. Itu pemaksaan. Kemudian bermusyawarah. Lah musyawarahnya ini kan setiap RT punya usulan yang berbeda-beda. Maka harus dirembuk, dimusyawarahkan. Urunannya nanti yang pas berapa ya? 50, 60, 70, 80, atau 90. Supaya RT 1 tidak keberatan dan RT 5 juga tidak keberatan. Dan RT-RT yang lain juga ikut setuju. Maka harus dimusyawarahkan. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, artinya nanti hasilnya tidak boleh berdasarkan kepentingan beberapa orang. Misalnya bagaimana? Misalnya begini. Dalam sebuah desa ada 3 jalan. Jalan misalnya di sini jalan Bonjol. Dan jalan Imam. Jalan Martapura.
Martapura. Lah nanti dalam jalan imam, dalam jalan bonjol, di sini merupakan jalan apa di sini? Misalnya jalan yang dilewati oleh banyak jalan utama ya, jalan utama desa. Ini jalan pelosok. Nah, pelosok. Jalan pelosok juga, jalan pelosok juga. Lah nanti kalau mengutamakan kepentingan orang banyak, berarti yang dibangun pertama dulu adalah yang jalan utama atau jalan bonjol. Tidak boleh orang yang rumahnya di Jalan Martapura atau Jalan Imam, di situ memaksa pokoknya harus di tempat saya dulu. Nah, karena apa? Karena rumah saya di situ. Nah, kan nggak boleh. Itu artinya dia mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak yang akan melewati jalan bonjol. Karena jalan bonjol itu jalan utama desa. Setiap orang desa akan melewati jalan tersebut. Adapun Jalan Imam dan Jalan Martapura di sini hanya beberapa rumah saja. Jadi orang-orang yang rumahnya di Jalan Imam dan Jalan Martapura, di Jalan Imam dan Jalan Martapura di sini di Jalan Imam dan Martapura harus mengalah. Jadi mengalah ya. Mengalah supaya nanti kepentingan orang yang lebih besar itu diutamakan. Setelah diputuskan, misalnya setelah diputuskan jalan bonjol dulu yang kita aspal. Diputuskan jalan bonjol dulu yang kita aspal ya. Jalan bonjol dulu yang kita aspal. Maka nanti di sini seluruh desa, seluruh penduduk, baik yang rumahnya dekat jalan bonjol, maupun yang dekat jalan imam, maupun dekat jalan Martapura, semua harus melaksanakan kerja bakti bersama dengan penuh tanggung jawab. Jadi di sini tidak boleh misalnya setelah diputuskan dibangun jalan bonjol, kemudian orang yang rumahnya dekat jalan Martapura, dia tidak mau urunan, tidak mau kerja bakti. Itu tidak boleh. Dia harus tetap menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Walaupun jalan tersebut tidak dekat dengan rumahnya. Itu pembicaraan seperti itu pada bab ini ya. Saya lanjutkan. Carilah 3 perilaku dan sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan nilai Pancasila sila keempat. Jadi nanti silakan kamu cari ya. Cari 3 ya. 3 sikap. Nah ini tugas juga. Ini tugas. Tugas juga ini. Cari 3 sikap. Sudah, kalau sudah pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jadi nanti kamu terapkan itu ya. Kamu terapkan. Sikapnya apa saja? Nah nanti yang terkait sikap keempat. Saya jelaskan lagi nilai sila keempat tadi adalah 1. Nilai tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, saya hapus ya, saya dikte saja. Tidak memaksakan kehendak. Yang kedua adalah nilai musyawarah. Yang ketiga adalah nilai mementingkan kepentingan umum, mendahulukan kepentingan umum. Yang kelima yang keempat menjalankan keputusan hasil musyawarah. Begitu ya. Nanti silakan kamu cari 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Yang sesuai, yang ada nilai musyawarahnya, yang ada nilai tidak memaksakan kehendaknya, yang ada nilai menjalankan keputusan bersamanya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Silakan cari, setelah itu kamu pilih 2 contoh tersebut, kamu tulis. Nah ini bagaimana cara melaksanakannya dan menerapkannya di rumah atau di sekolah gitu ya. Masih bingung? Wah, bingung ya. Misalnya begini. Musyawarah apa? Nah, titik-titik. 1 gitu ya. 2. Musyawarah
Musyawarah apa, terkait apa, gitu ya. Nanti ditulis. Melaksanakannya bagaimana? Cara melaksanakan musyawarahnya. Tentu sebelum musyawarah dilaksanakan, pertama harus mengundang orang, kemudian membicarakan masalahnya, menetapkan hasil keputusan musyawarahnya. Itu contohnya seperti itu ya. Saya hapus ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik. Sebagai sahabat manusia, hewan memberikan inspirasi. Inspirasi apa? Inspirasi ini ide ya, atau gagasan. Salah satunya adalah seni patung. Berikut ini ada beberapa contoh patung yang idenya berasal dari hewan. Patung bebek, patung ayam. Di pertemuan sebelumnya sudah berlatih membentuk model patung sederhana yang kamu miliki. Nah, ini kita tidak perlu ada yang bahas di sini. Kita akan lanjutkan. Setelah kamu membuat model patung maksudnya, buatlah patung berukuran kecil ya. Jadi nanti ini berukuran kecil saja patungnya. Kamu dapat bertanya. Nah, ini saya akan jelaskan patungnya seperti apa. Perhatikan ke sini, Ini. Nah, ini patungnya boleh seperti ini. Kecil pakai kayu ya. Pakai kayu. Jadi kamu petugas kali ini, maaf saya tulis dulu, membuat patung kayu. Boleh tadi seperti tadi, saya ulang gambarnya. Nah, boleh yang seperti ini. Patungnya ini contoh seperti ini boleh. Boleh seperti itu, pakai kayu. Ini sederhana sekali. Boleh juga patung pesawat seperti ini. Ini patung. Saya sarankan patung-patung yang terkait dengan teknologi ya. Patung-patung yang terkait dengan teknologi. Bisa pesawat, bisa becak, bisa mobil, ataupun yang lainnya. Yang bahannya mudah didapat ya. Nah ini patung penguin, ini contoh-contohnya. Bisa juga buat pesawat yang seperti ini. Lah ini keren ya, keren. Boleh seperti ini juga. Ini contoh patungnya. Lah, boleh juga membuat mobil-mobilan seperti ini. Boleh, ini tugas ya. Jadi patung kayu ini termasuk patung kayu. Boleh juga membuat mobil-mobilan seperti ini. Boleh. Tidak harus sama bentuknya seperti ini. Tapi yang penting mobil-mobilan gitu ya. Kita lanjutkan. Seperti ini boleh juga. Ini cobek, boleh bikin mutu, boleh bikin ciri. Yang penting pakai kayu. Tidak usah terlalu besar. Tapi jangan beli, buat sendiri. Boleh juga pakai bambu. Ini patung-patung bambu yang diukir ya, atau diukir ini dindingnya ya, dikelotok kulitnya, disisakan gambarnya. Dibuat nanti gambarnya nama kamu atau gambar segitiga atau gambar rumah di sini ya. Boleh saja. Ini pakai bambu, boleh pakai bambu. Itu tugas ya, tugas patung kayu di sini. Patung kayu. Jadi di sini seperti itu, tugas. Contoh-contohnya seperti di atas. Saya lanjutkan. Nah, boleh juga seperti ini ya, bentuknya cangkir, di sini diukir. Nah, cangkir ini diukir di sini ya. Nah, itu contoh-contoh patungnya. Kalau belum jelas silakan videonya diulang lagi. Kita akan lanjutkan ke pembahasannya. Yang selanjutnya, matematika ya. Hewan banyak memberi manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Susu yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Di sini ada sebuah soal, perhatikan soalnya. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil. Susu masing-masing berharga 1.500. Kemudian Udin membuka 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga 10.000. Operasi hitung mana yang cocok menunjukkan besar uang yang dibelanjakan ibu. Dan nanti kamu kerjakan ini, kamu pilih ya, Nanti jawabannya silakan dimasukkan ke sini. Itu tugas. Ini tugas ya, tugas ini. Nah, nanti silakan pilih yang ini. Setelah memilih, masukkan ke sini. Paham? Kalau belum paham, silakan diulangi videonya ya. Saya akan lanjutkan.
Kemudian setelah itu, saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari satu operasi hitung, jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian. Jadi di sini saya tulis ketika soalnya adalah 2 kali 3 tambah 5 dikurangi 6. Nah, nanti misalnya ini 1 ditambah, nah ini. Nanti jawabannya bisa beda-beda. Kalau kamu kerjakan urut, misalnya ini dikerjakan begini misalnya. Ini misal ya, misal. Tapi misal ya, misal 3 kali 3 tambah 5 kurangi 6. Lah ini jadi 9 tambah 5 kurangi 6. Di sini 14 kurangi 6, berarti hasilnya 8. Apakah hasilnya 8? Salah. Itu ya, salah. Kenapa salah? Nah, itu. Kenapa salah? Karena dalam operasi hitung itu ada urutan pengerjaan, ada urutan pengerjaan. Tidak boleh serta-merta dikerjakan langsung dari paling kiri. Oh, yang paling kiri kan tambah, Pak. Berarti tambah dulu, nanti saya kali, setelah itu saya tambah, saya kurang. Jadinya ketemunya 8, Pak. Salah. Misalnya soalnya seperti ini, Pak. 12 kurangi 6 tambah 5 kali 7 ditambah 125. Saya kerjakan dari kanan, Pak. 12 kurangi 6 berarti 6. 6 tambah 5 berarti 11. 11 kali 7 77. 77 ditambah 125 berarti 212, Pak. Salah. Kenapa salah? Karena ada urutan pengerjaan. Ada apa? Ada urutan pengerjaan. Udah urutan pengerjaan. Jadi kalau misalnya ini langsung dikerjakan, nah itu. Ada urutan pengerjaan. Udin menemukan soal sebagai berikut. Temukan jawaban yang mungkin dan cara kamu menemukannya. Di sini apakah ini harus diisi? Tidak usah ya, saya akan jelaskan langsung saja. Ini tidak usah dikerjakan, ini juga tidak ya. Perhatikan, saya akan langsung masuk untuk menyingkat waktu supaya tidak terlalu banyak. Urutan pengerjaan. Urutannya 1. Nah, dahulukan kurung kalau ada. Dahulukan kurung. Kalau ada, kurung ya. Kurung kalau ada. Yang kedua, dahulukan kali dan bagi. Dahulukan kali atau bagi. Kali dengan bagi itu operasi setara. Kalau muncul, itu artinya bebas. Bebasnya yang mana? Maksudnya dahulukan yang paling kiri. Kalau ada kali, ada bagi dalam satu operasi, maka dahulukan yang paling kiri atau pertama kali ditulis. Atau ditulis pertama. Pertama ya. Yang ketiga baru operasi tambah atau kurang. Antara tambah dengan kurang didahulukan mana? Yang kiri atau yang ditulis pertama. Kita kembali ke soal yang ini. Soal 8 bagi 4 kali 6 kurangi 4. Pertama, adakah kurung? Kita cari adakah kurung? Tidak ada kurung di sini. Kalau tidak ada kurung berarti dahulukan kali atau bagi. Di sini ada bagi, di sini ada kali. Antara bagi dengan kali, maka dahulukan yang pertama kali ditulis. Tadi pertama kali ditulis adalah bagi. Maka kita kerjakan baginya dulu ya. Berarti di sini 8 bagi 4 ini 2 kali 6. Nah, kali dengan kurang dahulu kali. Di sini lalu kita selesaikan kali. 12 kurangi 4 berarti hasilnya 8. Berarti di sini hasilnya adalah 8. Gitu ya. 4 bagi 7. Nah, ini 4 tambah 7 ya. Ini 4 tambah 7 kali 3. Ada tambah, ada kali. Di sini dituliskan dahulukan kali atau bagi. Maka kita kali dulu. Berarti ya.
kita kali. Berarti 4 ditambah 21. Maka hasilnya 25. Berarti di sini hasilnya 25. Begitu ya. Yang ini tidak ada yang dikerjakan. Ini sudah saya jadikan contoh. Jadi pada halaman ini tidak ada tugas. Saya lanjutkan. Ini tidak perlu, tidak ada yang perlu dikerjakan di halaman ini, tidak perlu. Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan saja. Ini ada soal lagi, ya. Ini saya tulis lagi soalnya. 15 dibagi 16, bukan dibagi ya, dikurangi 16 dibagi 2. Aturannya pertama tadi adalah dahulukan kali atau bagi, atau dahulukan pertama adalah kurung. Kalau ada kurung itu dahulukan kurung. Ada kurungnya tidak ada. Berarti kalau tidak ada kurung ya kali atau bagi. Antara kali dengan bagi yang sebelah kiri, yang paling didahulukan itu yang pertama kali ditulis. Di sini ada kali, tidak adanya bagi, maka kerjakan bagi dulu. Berarti 15 kurangi 8. Berarti hasilnya tuh 7. Sama aturannya ya. Begini ya. Sama. Kemudian ada soal 17 kurangi 9. Tambah itu ya. Tambah 5. Tambah 5. Ada kurung? Tidak ada kurung. Ada kali atau bagi? Tidak ada. Berarti ini tinggal tambah dengan kurang. Antara tambah dengan kurang, dahulukan yang pertama kali ditulis. Yang pertama kali ditulis adalah kurang. Maka dahulukan kurang dikerjakan dulu. 8 tambah 5, hasilnya 13. Jadi saya ulang, antara kali dengan dan bagi itu didahulukan yang pertama kali ditulis. Antara tambah dengan kurang itu didahulukan yang pertama kali ditulis. Gitu ya. Ini tidak perlu dikerjakan. Pada halaman ini belum ada yang dikerjakan. Kita akan lanjutkan saja. Lanjutkan. Nah, kita ada soal lagi di sini. Soalnya di sini. Ini ada soal seperti ini. Kita lihat soalnya seperti ini. Tadi ini sudah dikerjakan ya, tadi. Ada soal begini, kerjakan soal berikut. Nah, soal berikut sama di sini. 8 kali naik 2 dibagi, ditambah. Saya akan kerjakan di samping saja. Saya tulis ya, di sini. 8 kali dalam kurung 2 tambah 6. Ingat dalam urutan pengerjaan tadi, pertama kali harus dikerjakan kurungnya dulu. Kerjakan kurung. Maka kerjakan kurung dulu. Ini ada kurung. 8 kali 8. Maka hasilnya 64. Jadi kalau ada kurung, kerjakan kurung. Kalau tidak ada kurung, kerjakan kali atau bagi. Kalau tidak ada kali atau bagi, kerjakan tambah atau kurang. Antara kali dengan bagi didahulukan mana? Dahulukan yang pertama kali ditulis. Kalau ditulis kali dulu, kerjakan kali dulu. Kalau ditulis bagi dulu, kerjakan baginya dulu. Antara tambah dengan kurang, dahulukan yang mana? Tambah dengan kurang, dahulukan yang pertama kali ditulis. Kalau ditulis tambah dulu, itu kurang, kerjakan tambahnya dulu. Kalau yang ditulis kurang dulu, kerjakan kurangnya. Berarti ini urutannya 1, 2, 3. Gitu ya. Saya lanjutkan pada halaman selanjutnya. Kalau masih bingung, silakan diulang. Ini ada soal, nah ini yang tugasnya ini. Nah, ini tugasnya. Nah, ini sama, ini gunakan tanda kurung untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, ini silakan juga dikerjakan ya. Kalau misalnya kita kerjakan urut bisa enggak? Nah, gitu misalnya. 19 tambah 19. Nah, ini nanti kerjakan pakai tanda kurung bisa. Atau tanda kurung itu artinya yang dikerjakan. Ini tugas, ini juga tugas. Ini tugas ya. Silakan tugas. Tugasnya ini 1, 2 gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini apakah kamu hari ini, nah apa yang kamu pelajari hari ini, adakah materi yang
membingungkan? Nah, ini tidak perlu. Diskusikan bersama orang tuamu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di lingkungan keluargamu. Nah, ini nanti tuh diskusikan. Apakah ini ditulis? Tidak perlu ditulis, gitu ya. Tidak perlu ditulis. Ini tidak ada, ini bukan ya, tidak usah. Bukan tugas. Tidak usah, supaya tugasnya tidak terlalu banyak. Demikian pertemuan pada kali ini. Saya kira saya tutup dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Saya tutup pada pertemuan kali ini dengan tutupan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.